Halo teman-teman, ayo sekarang kita belajar tentang budidaya pohon buah naga secara organik. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita serius untuk budidaya buah naga secara organik. Caranya sangat mudah teman-teman. Kelihatannya aja yang susah, tapi kalau dipraktekin gampang sebenarnya. Nah, teman-teman tinggal beli ya atau minta ke tetangga batang dari pohon buah naga. Teman-teman ambil yang paling besar gitu ya teman-teman ya. Karena benih itu kalau gede itu juga bagus. Nanti kan buahnya juga banyak. Kalaupun nggak ada yang gede ya yang biasa aja, nanti kalau kita rawat juga bagus juga kok sebenarnya. Atau teman-teman beli batangnya atau beli benihnya itu di link yang aku taruh di pojok kiri bawah video ya, di Shopee affiliate ya. Oke, setelah teman-teman punya benihnya, teman-teman bikin lubang tanamnya. Lubang tanamnya sedalam sekitar 50 cm ya, biar nanti akarnya itu kokoh. Soalnya dia kan termasuk tanaman tahunan ya kan. Jadi kelebihannya itu tanam satu kali panen berkali-kali kalau tanaman tahunan itu. Makanya lubang tanamnya harus dalam. Nah, sedalam 50 cm dengan lebar juga 50 cm. Setelah digali ya, tanah galiannya itu dicampur dengan kotoran kambing 2 ember teman-teman, dicampur aduk, dikembalikan lagi ke dalam lubangnya. Atau kalau teman-teman nggak punya kotoran kambing, teman-teman juga bisa pakai kotoran hewan yang lainnya. Kalau nggak punya kotoran hewan yang lainnya pun itu masih bisa. Teman-teman cari aja rumput beserta akarnya ya, dicabutin rumputnya sebanyak 2 ember. Kan nyari rumput 2 ember kan juga gampang kan ya, gampang dong. Atau sampah sisa dapur juga bisa sebanyak 2 ember, terus dicampur di dalam media tanamnya, dimasukin lagi. Nah teman-teman yang perlu diperhatikan, karena pohon buah naga itu kan dia tanamannya tidak berkayu, jadi harus ada penopangnya. Penopangnya apa? Yang bagus penopangnya adalah pohon randu teman-teman, jadi bukan cor. Soalnya akarnya si buah naga itu bisa menyerap atau istilahnya tuh kayak mengambil makanan dari pohon randu gitu ya. Jadi jangan cor. Tapi memang benar pohon randunya itu nanti akan ikut memakan pupuk yang ada di dalam tanah ya kan. Tetapi kalau akarnya si pohon buah naga ini nempel di pohon randu, dia juga memakan makanannya pohon randu loh, si pohon buah naga ini. Ya, setelah ditancepin ya batang buah naganya sama pohon randunya udah ditancepin, diikat ya kan, biar nggak copot gitu. Nah, setelah itu teman-teman, gini, tak kasih konsep yang sederhana. Jadi pohon randunya kan akan hidup, ya kan? Akan tumbuh tunas. Nah, tunasnya itu jangan sampai kebanyakan, teman-teman. Tunasnya pohon randu itu disisakan satu aja. Satu itu nanti kalau tunasnya udah setinggi maksimal 2 meter, itu kalian potong, teman-teman. Tunasnya itu nggak boleh besar, nggak boleh tinggi ya, jadi cukup pendek aja pohon randunya itu, hanya untuk menopang. Nah setelah itu nanti pohon buah naganya itu akan merambat naik 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 naik. Nah di bagian atas itu teman-teman kasih semacam kayak lingkaran, maksudnya tuh kayak bambu ya, yang diikat-ikat biar pohon buah naganya itu membentuk melebar. Teman-teman pasti bisa ya. Nah, dari kecil sampai 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 seterusnya gitu ya, sampai nggak ada batas waktu yang ditentukan. Teman-teman tuh
harus menjaga media tanamnya itu nggak boleh kekeringan teman-teman. Caranya gampang itu. Jadi dijaga kelembapannya atau airnya itu selalu tersedia, tapi juga mengandung pupuk. Nah, ini kalau misalkan pupuknya beli, otomatis terlalu banyak biaya dong. Nah, tak kasih tahu cara yang benar-benar organik yang kita nggak keluar uang teman-teman. Caranya gampang. Teman-teman kalau misalkan punya ember besar, nah itu dimanfaatin ya teman-teman untuk memfermentasi sisa-sisa dapur ya, bebas pokoknya, entah kulit pisang ataupun sisa sayuran, makanan sisa nasi basi dan semacamnya, itu bisa difermentasi. Kalau dalam satu ember itu masih kurang, teman-teman cari kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam bebas. Nah, kalau nggak punya kotoran, teman-teman juga bisa lagi manfaatin rumput di sekitar pohon buah naga itu, cabutin ya, masukin ke dalam ember itu. Nah, kalau masih kurang lagi, cari lagi ya pohon pepaya yang sudah mati, yang udah ditebang itu ya, udah diambil buahnya, dicacah, masukin ke situ. Pokoknya semua sampah ya masukin ke ember itu. Setelah itu dicampur dengan air. Oke. Semakin banyak sampahnya semakin bagus. Semakin penuh embernya dengan sampah semakin bagus. Meskipun penuh itu kalau dikasih air tetap bisa ya teman-teman. Nah, setelah 1 minggu teman-teman ambil airnya 1 gelas saja teman-teman. Jadi awet banget. Ini tergantung teman-teman bikinnya itu pakai ember ukurannya berapa. Kalau aku kan pakai ember ukurannya itu 50 liter dan aku bikinnya 2, jadinya awet banget. Semakin lama semakin bagus karena semakin lama kan sampahnya itu semakin hancur jadi air lah gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah sebisa mungkin wadahnya itu jangan transparan ya, jangan kayak galon, karena kan nanti cahaya matahari bisa tembus ke dalam kan kalau yang transparan. Yang enggak transparan. Tapi kalau misalkan wadahnya itu ember dan ditutup dengan yang enggak transparan terus kena cahaya matahari, itu enggak masalah itu ya. Yang penting cahayanya enggak masuk ke dalam media atau enggak ke dalam pupuk itu. Setelah ambil 1 gelas ya teman-teman ya, dicampur dengan 20 gelas air biasa. Nah, setelah itu setiap satu pohon disiram menggunakan air itu tadi, air hasil campuran itu tadi teman-teman. Sangat simpel kan gitu loh. Bertani organik itu hanya butuh konsisten. Jadi setiap pagi diambil ya 1 gelas air campuran itu tadi, disiram ke pangkal pohonnya teman-teman. Jangan jauh-jauh ya. Kan pernah ada ya yang bilang kalau memupuk tanaman itu jangan di pangkalnya, nanti mati. Iya, bisa mati kalau pupuknya itu berlebihan. Ya, kalau pas itu tidak akan mati teman-teman. Justru di pangkal pohon itu justru kalau istilahnya itu dosisnya pas ya, akan maksimal hasilnya gitu teman-teman. Gitu. Makanya cukup 1 gelas dicampur 20 gelas air biasa. Itu idealnya seperti itu. Nggak kebanyakan, nggak kekurangan. Pokoknya gitu aja tiap hari. Insya Allah tanaman kalian akan sehat, tidak mudah sakit, kemudian buahnya juga lebat teman-teman. Nah, tambahan untuk buah naga itu dia akan berproduksi terus-menerus kalau di atasnya itu dikasih lampu teman-teman. Entah lampu apa boleh dipilih. Ya, malam dinyalain. Terima kasih.